Selamat datang kembali di podcast Sunstar. Mendengarkan saya Ridho Tasyukur, badan segmen yang menyerap energi, inspirasi, dan pengetahuan. Di segmen ini, kita akan menggali wawasan dalam dan tips praktis yang bisa langsung mengasah Mitsubishi Lovers. Mitsubishi Lovers bersama saya Ridho, gitu ya. Dan saya hari ini tidak sendirian. Saya ditemani oleh bidadari cantik dari Sunstar Motor Ngagel. Coba lagi kalau bukan Cici Meliana. Tepuk tangan yang meriah dong. Oke. Dari waktu Ridho opening aja sudah mempersiapkan nada yang paling merdu. Sudah siap untuk bernyanyi di depan kita semua. Atau mungkin membagikan tipsnya ya. Jadi kita ucapkan selamat datang, Cici. Iya, selamat siang. Selamat datang. Ya. Sorry sekali, tapi sayangnya Mitsubishi Lovers hari ini tidak bisa melihat wajah langsung ya, karena kita spesial untuk episode kali ini bagi Mitsubishi Lovers yang ingin bertemu dengan manusia yang bernama Meliana ini harus datang ke dealer. Iya, benar sekali. Ya, untuk melakukan transaksi pembelian unit ya. Ya, benar banget. Enggak harus beli. Enggak harus ya, bisa konsultasi. Enggak harus beli, jadi bisa konsultasi dulu, nanya-nanya dulu programnya, promonya ada apa. Betul sekali. Gitu, ya. Jadi Cici ini bisa perkenalan dulu bagi Mitsubishi Lover, namanya, kemudian asalnya. Oh ya. Halo Mitsubishi Lover. Halo semuanya yang tercinta. Kenalin ya, ini aku marketing ya, sales counternya Sunstar Motor Ngagel. Ya. Nama panggung ya, nama panggungku tuh Melitan. Oh, Melitan. Itu iya, Melitan nggak? Ya enggak, oh ya, Melitan, tentu dong, iya. Melitan, oke. Iya, saya pekerja keras ya. Pekerja keras, makanya sebisa mungkin harus menciptakan gimana sih caranya bisa the best marketing, the best sales, sama setiap hari gimana bisa caranya itu jualan terus, bisa stabil sampai bertahun-tahun. Luar biasa itu sekali. Sih. Ini asalnya dari mana? Aku asli dari Banyuwangi. Aslinya Banyuwangi? Iya. Sudah berapa lama di Surabaya? Saya di Sunstar Motor itu sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun ya, luar biasa. Sejak tahun 2021. 21. Ya. Berarti masih masa COVID ya waktu itu? Iya, benar-benar COVID. Ya, gitu. benar. Kalau ini karena kita hari ini santai ya, berbagi pengalaman aja, bisa diceritakan Cici kenapa milih karirnya itu di bidang sales atau penjualan? Kenapa saya pilihnya di marketing? Ya, marketing. Karena ini ya, saya kan pengen pergaulannya itu bisa meluas. Oh, okay. Nah, jadi saya pengen ketemu banyak orang. Itu hobinya saya. Terus saya bisa menyampaikan visi misi, terus pekerjaan saya yang ini ya, banyak ngomong ya saya ini. Karena suka banyak ngomong ya, iya. Lebih baik jadi marketing aja nih. Iya, bidangnya saya di situ, suka ngomong, terus suka ngobrol, suka berteman. Saya itu seneng banget punya teman banyak. Jadi saya mikir-mikir, aku ini kan suka berteman, terus apa ya yang bisa menghasilkan cuan ya? Oke, aku tahu. Gimana kita jadi sales aja? Iya, bener gitu ya. Tapi alhamdulillah dalam 5 tahun terakhir ini penjualannya selalu signifikan ya? Iya, stabil. Ya, puji Tuhan ya, alhamdulillah ya. Iya, stabil banget ya? Sampai sekarang. Stabil sampai sekarang. Cici bisa dibagikan untuk Mitsubishi Lovers nggak, ketika awal menjadi sales itu kan nggak mungkin langsung bus kita naik, kita langsung mudah bisa berjualan banyak. Nggak mungkin, pasti ada salah satunya ada penolakan, kemudian ada hal yang membuat sakit hati barangkali. Gitu. Oh, tentu saja, sering ya, bukan ada lagi. Banyak ya? Sampai sekarang. Banyak ya? Iya, sampai sekarang, dan juga itu sering saya alami.
kadang sampai dimaki-maki customer, sampai dikatain nggak tahu diri lah. Oh, gitu. Kamu ini apa? Kamu sales baru ya? Aduh, wis banyak banget. Gitu ya. Padahal yang Cici sampaikan itu sebenarnya bagian dari mungkin standar operasional. Iya, betul. Kemudian apa yang Cici tahu tentang pengalaman pada saat itu atau yang sedang berlaku sampai kalau misal sampai dimaki itu yang paling berkesan mungkin belakangan ini Ini soal STNK. soal STNK. Ya, ini pengalaman aja ya, sharing cerita ya. Pengalaman saya, pengalaman pahit sih ini, tapi setelah dari pengalaman ini saya bisa menjadi marketing yang menurut saya sih, marketing yang pinter, terus jadi banyak pengalaman, pengetahuan. Ya saya belajar dari salah satu yang sebelumnya saya pernah bekerja ini. Oh, maksudnya pernah handle? Pernah bekerja di salah satu dealer lain ya. Oh, sebelum di Susah Motor sebelumnya juga di otomotif? Berapa Benar. tahun itu? Enggak tahunan, cuma 2 bulan aja. 2 bulan? Iya, cuma 2 bulan, tapi SPK-nya ada 11 unit. Luar biasa, luar biasa. Yes. 11 unit dalam 2 bulan? Iya, 2 bulan 11 unit. Kenapa keluar Cici waktu itu? Keluarnya satu, saya nggak nyaman. Terus terang aja, saya nggak nyaman dengan lingkungan pekerjaan, satu. Terus yang kedua, orang-orangnya itu toksik ya. Oh, gitu. Iya, toksik. Terus yang ketiga, saya nggak suka sama SOP pekerjaannya itu, saya nggak suka, nggak cocok. Oh, gitu. Iya, saya lebih baik bekerja di satu perusahaan yang pasti-pasti aja dan ada SOP-nya resmi. Saya lebih baik yang seperti itu aja. Mungkin maksudnya Itu bisa nyaman. Terus yang kedua bisa menghargai saya. bisa gitu. menghargai di mana kita bekerja. Ya. Bener. Ya. Itu. Itu pengalaman mengenai dealer yang sebelumnya di Sunstor Motor Iya, Modal betul. ya, sama konsumen tadi ya. Mm-mm. Kalau hal yang paling mengejutkan di dunia sales dari 5 tahun terakhir ini kan sudah bukan kejutan lagi karena sudah cukup Sudah sering, pengalamannya sudah banyak. Menghadapi customer seperti apa udah sering lah, sudah tahu. sudah tahu ya. Sudah. Kalau gitu Rido mau tanya, ada nggak perbedaan kan sekarang nih eranya kendaraan atau mobil itu yang sifatnya fitur-fiturnya elektrik ya. Ya. Jadi kayak seatnya elektrik, kemudian untuk nyalain mesin aja pakai tombol sekarang Iya, ya. sudah Itu mulai modern. Era Expander kan. Cici sempat mengalami jualan di nggak? Waktu mesin masih analog nggak? Gitu. Waktu mesin masih analog, ya sudah Maksudnya pernah. sebelum digital lah. Pernah. Waktu itu jualan mobil apa waktu? Expander Exit ya. Exit itu masih analog ya? Iya, Exit itu masih kunci manual. Kunci manual. Ya, sekarang kan sudah start stop engine ya. Itu yang sudah tipe tengah Exit. Jadi ada perbedaan nggak? Misalkan lebih sulit mana gitu? Atau sama aja? Sama aja sih. Sama aja. Ya, cuman yang electric seat ini, yang electric start stop engine ini lebih praktis sih ya. Lebih praktis kalau yang elektrik. Iya, daripada yang kunci manual. Kalau kunci manual kan harus ngeluarin kuncinya dulu, belum lagi nanti kalau lupa taruh di mana, kayak gitu sih. Oke, luar biasa ya. Jadi tidak ada hambatan ya Iya. di era yang analog maupun ke digital. Iya, betul. Terus kalau penjualan saat ini lebih suka mana? Melalui langsung atau melalui online? Misalkan live TikTok atau share iklan? Saya lebih suka yang langsung. Langsung ya? Iya. Oh, kenapa itu? Karena menjelaskan ke customer itu lebih jelas, supaya kalau online kan kadang miskomunikasi ya di situ. Iya. Rawan miskomunikasi ya? Iya, Jadi sangat rawan. meskipun online, jualannya itu tetap sebisa mungkin diarahkan Ke langsung. Iya, betul. Ketemu langsung, Betul. Ya. Lebih Emang enak. bener ya? Iya, Emang benar. bener kalau kita itu ketemu langsung itu bisa Lebih jelas. lebih jelas. Betul sekali. Cece, mindset yang selama ini dipegang Teguh untuk mencapai kesuksesan ya, karena 5 tahun berkarir di Sunstar Motor Ngagel, Iya. itu apa yang bisa dibagikan untuk Mitsubishi Lover? Misalkan skill ini aja lah, mindsetnya dulu supaya kita itu tidak mudah menyerah. Soalnya saya lihat itu beberapa sales itu ada yang baru masuk beberapa bulan pergi. Iya. Cece kayak
kayak contoh aja lah, Cece waktu itu 2 bulan nggak cocok pergi. Nah, itu apa yang bisa dibagikan untuk teman-teman sales yang mungkin saat ini mendengarkan kita podcast? Ya, menurut saya ini ya, jangan pernah takut untuk gagal. Jangan pernah malu untuk ditolak customer. Jangan pernah takut untuk gagal, itu sih. Jangan pernah takut untuk gagal. Iya, lebih berfokus pada solusi, bukan fokus kepada masalah. Aduh, luar biasa. Tepuk tangan. Iya. Gitu sih ya. Hai, ya. Iya. Ya, Mitsubishi Lovers, itu tadi satu kalimat untuk tips ya. Cukup dalam ya. Fokuslah pada solusi, Iya. bukan masalah. Ada pengalaman enggak yang spesifik yang CC itu ternyata gagal itu nggak masalah. Ternyata kalau semua orang menjalaninya, semua orang itu pernah gagal gitu. Iya, iya. Nah, ada nggak yang mungkin 1 minggu terakhir atau 1 bulan terakhir ini relate sama ini? Pernah sih. Ini? Ada. Bisa diceritakan bersama konsumen atau bersama kerja? Konsumen. Oh, konsumen. Bersama konsumen dan teman kerja. Saya mau dengar yang dari konsumen dulu. Iya. Gimana? Yang dari konsumen saya ditolak karena sudah beli sama teman kerja sendiri. Oh, gitu. Iya, Iya. itu. Oh. Itu lebih sering ya. Itu sisi. Dan itu customernya main rahasia. Nah, ketawanya setelah customernya datang ke dealer, cari temen saya ini yang sudah deal. Nah, taunya di situ. Pas customernya datang mau bayar, loh, ini kan customer aku yang lewat online dan sempet telepon-teleponan, sempet ketemu juga. Lah kok kesini? Lah tapi bukan aku yang closing. kok bukan aku yang handle. Nah, setelah itu mungkin customernya lupa ya sama muka aku, terus akhirnya aku tanyain, Bapak Ibu mau ketemu siapa? Mau ketemu si A gitu katanya. Ternyata setelah si A datang, loh kok bayar? Ya berarti dealnya sama orang itu. Oh gitu. Sisi yang jangan fokus sama Jangan fokus kegagalan. sama kegagalan. Fokus sama solusi. Solusinya gimana? Solusinya ya ini akhirnya saya ketemu sama sales tersebut ya, sama temen aku tersebut ketemu, kita komunikasi, kita cari jalan keluarnya, tanya-tanya, ngobrol baik-baik lah gitu. Ngobrol baik-baik. Akhirnya temen aku menjelaskan semuanya, terus dia juga minta maaf itu sih. Gitu. Iya. Jadi solusinya seperti itu. Jadi dikomunikasikan sama yang bersangkutan secara baik-baik. Kenapa tapi clear kok? Ya itu ya? Iya clear. Kenapa kok SPK-nya sama kamu? Padahal ini kan customer aku. Kenapa kok belinya sama kamu? Gimana ceritanya? Nah itu dia jelasin semuanya. Dengan gitu. kronologi itu akhirnya yang jadi handle yang atau temennya? Temen saya itu karena tetap temen saya itu yang handle karena memang customernya yang nyebelin sih. Itu nggak punya etika lah intinya kayak gitu. Oh, gitu. Iya. Jadi itu sudah di luar kontrol ya? Iya, benar. Sudah kemauan dari konsumen. Cici bisa bagiin gimana caranya menjaga motivasi tetap tinggi. Soalnya saya ketika ketemu Cici itu setiap saat, ya ini karena saya kita satu gedung ya, itu energinya itu selalu positif, fight, ya. Gitu. Apa yang di depan? Tabrak. Iya. Ya. Jadi harus tetap semangat itu aja sih, jangan pernah kendor, jangan pernah lesu, jangan pernah mendengarkan orang lain. Nah itu kunci utama. Tetap fokus ke depan, jangan pernah dengerin apa kata orang. Karena kita makan hidup nggak minta duitnya orang, itu aja sih motivasinya. Supaya untuk tetap semangat, tetap fokus sama diri kita sendiri, sama keluarga, sama visi misi dan cita-cita yang akan dicapai. Mitsubishi Lovers, siapa lagi kalau bukan Cici Melitan? Iya, itu sih yang utama. Fokus sama visi misi diri sendiri dan juga keluarga.
dan juga keluarga. Jangan pernah dengar omongan orang lain, itu juga termasuk. Jangan pernah dengar yang sifatnya negatif ya. Iya, Tapi kita betul. harus mendengarkan, harus pandai belajar mendengar. Iya, Tadi benar-benar harus peka. Iya. Perfect. Ya, Gitu. Cici, ini luar biasa energinya yang tersalurkan untuk Mitsubishi Lover hari ini. Bisa dibagikan lagi nggak? Kira-kira apa target kedepannya menjadi sales counter ini? Apakah di tahun 2026 ini punya harapan untuk selain jualannya banyak ya? Misalkan kayak ya kita ketahui, oh iya Cici kan ini ya sudah gimana caranya membagi itu ketika sama keluarga waktunya? Waktunya membagikan ini setelah pulang kerja atau kalau enggak waktu weekend Sabtu atau Minggu, misalkan nggak ada pameran atau nggak ada event, nggak ada kerjaan, free. Oh, event jalan ya? Oh pasti dong. Kalau ada biasa. event terus 1 minggu itu bahkan saya full nggak pernah istirahat. Gitu Itu ya. Ya, jadi berarti itu disempatkan dalam 1 minggu setidaknya 1 atau 2 hari untuk Iya. keluarga ya? Iya betul. Sabtu atau Minggunya itu. Karena 4 sampai 5 hari itu full untuk Full kerja. orang lain. Ya? Iya untuk orang lain iya. Sabtu Minggu itu salah satunya Sabtu atau di Minggunya bikin acara dengan keluarga untuk dinner di restoran atau jalan-jalan ke mall gitu. Oh, gitu caranya. Iya. Maksudnya sama keluarga. Ya, benar. Sama Iya. keluarganya. Luar biasa. Mitsubishi Lovers itu adalah tips dan motivasi juga energi yang disalurkan oleh narasumber kita pada hari ini. Banyak sekali yang bisa kita ambil pelajaran, banyak juga yang bisa kita jadikan semangat ya untuk terus berjuang. Selama ini sudah 16 menit kita ngobrol dan mungkin ada kalimat penutup dari CC untuk Mitsubishi Lovers atau untuk podcast Sunstar supaya kedepannya ada masukan supaya lebih baik lagi gitu. Dan untuk selain Mitsubishi Lovers sama podcast Sunstar mungkin untuk siapa ya? Untuk CC juga sendiri apa yang bisa disampaikan? 1 kalimat silakan. Ini aja sih. Semoga Sunstar tetap sukses. Sunstar tetap sukses. Makin banyak rezekinya, Amin, ya Rabbal. customernya semakin banyak, Amin. yang pasti promonya juga semakin besar. Promonya semakin besar. Iya. Ya. Itu Mitsubishi Lovers. Ada sosial media yang bisa dibagikan, Cece? Oh iya, ada. Instagramnya di mana? Instagramnya di Mrs. Melitan. Mrs. Melitan. Ya, atau di ejanya? Mrs. Melitan MS. MRS Oh, MRS. MRS. MELLYTAN. MELLYTAN. Iya. Jangan lupa di follow Instagramnya MRS MELLYTAN iya. atau di TikToknya Di TikToknya Mitsubishi Jatim. Mitsubishi MITSH Mitsu ya. Ya, Mitsubishi Mitsubishi Jatim. Jatim. Ya. Baiklah, itu tadi adalah platformnya Cici Meli atau yang jadi primadona counter Sunstar Motor Ngagel. Terima kasih hari ini sudah hadir menemani kita. Selamat berjuang kembali untuk Mitsubishi Lover yang di luar sana. Sampai ketemu lagi di Jumat minggu depan. Saya Ridho Tasyukur. Sampai jumpa lagi.